الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله عدد ما في علم الله وعلى آله ما ضاقت إلا وفرجها الله أما بعد فيا أيها الناس أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعته وطاعة رسوله لعلكم تفلحون فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ahibba'il kiram, hadirin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita. Syukur atas nikmat Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa melaksanakan ibadah wabil khusus di hari-hari di bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan suci Ramadan yang sama-sama kita muliakan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah tidak memberatkan kepada umatku, maka aku akan memohon dan meminta kepada Allah untuk menjadikan setiap bulan di dalam bulan menjadi bulan suci Ramadan. Salawat dan salam senantiasa tercurah selalu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus di hari yang spesial Sayyidul Ayyam, hari Jumat yang penuh dengan keberkahan. Falyuksir bis salati 'alan nabiyil mukhtar. Marilah sama-sama kita memperbanyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya manusia yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah umatku yang senantiasa memperbanyak bersolawat kepadaku. Marilah kesempatan demi kesempatan yang Allah berikan kepada kita, marilah kita basahi lisan-lisan kita untuk memperbanyak bersolawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan wasilah kita bersolawat, Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita semua bersama junjungan kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanul muslimin, salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, 10 atau 11 hari lagi umat Islam di seluruh penjuru dunia akan merayakan kemenangan setelah mereka digembleng dan dididik di dalam sebuah pendidikan madrasah yang bernama Ramadan. Ikhwanul muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, status sosial yang kita miliki, status kualitas ibadah yang kita lakukan di sisi Allah tidak menutup kemungkinan dan tidak mengurangi keyakinan bahwa seluruh umat manusia saat itu akan merayakan kemenangan hari raya yang disebut dengan Idul Fitri. Idul Fitri adalah hari raya kemenangan umat Islam, karena di situ kita ditahan untuk tidak melakukan perbuatan dosa, menahan lapar dan dahaga. Maka kita merayakan hari raya Idul Fitri seyogianya seperti yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang menyudahi Ramadannya kayauma waladathu ummuh, maka dia bagaikan seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya, tanpa dosa, tanpa maksiat, tanpa kesalahan, tanpa kezaliman, tanpa kelalaian. Maka kita semua seperti bak manusia yang baru lahir dari rahim ibunda kita.
Mudah-mudahan 10 atau 11 hari ini Allah takdirkan kita sampai kepadanya dan kita semua dipanjangkan umurnya dalam sehat walafiat, sehingga kita semua mampu merayakan Hari Raya Idul Fitri secara bersama-sama. Ikhwanul muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, tetapi hari kemenangan ini tidak semua dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Orang muslim apapun bagaimanapun statusnya, salat tarawihkah dia, tidak tarawihkah dia, puasakah dia, tidak puasakah dia, tadarus Al-Quran, tidak tadaruskah Al-Quran dia, tetap pada hari itu mereka akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi berbeda ketika Al-Imam Anas ibn Malik mengatakan di dalam satu kitabnya, di dalam kitab Durratun Nasihin, ulama menjelaskan bahwa Al-Imam Anas bin Malik menyatakan lil mu'mini khamsatu a'yadin. Ternyata hari raya bagi kelompok orang yang beriman, karena kita fahami orang beriman pasti muslim, orang muslim belum tentu beriman. Maka itu pernyataan yang disampaikan oleh Al-Imam Anas ibn Malik menjadi sebuah acuan besar buat kita, menjadi tolak ukur buat kita, menjadi barometer buat kita sejauh mana kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi saya sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Takutlah kita wahai orang-orang yang beriman kepada neraka walaupun hanya sebesar biji kurma. Ikhwanul muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Apa kata Al-Imam Anas ibn Malik? Al-awwalu kullu yawmin yamurru 'alal mu'min wala yaktubu alaihi dhanbun fahuwa yaumun 'id. Kata beliau disampaikan bahwa bila mana ada seorang mukmin yang melewati 24 jam dalam satu hari siang dan malam, wala yaktubu alaihi dhanbun, dan dia tidak melakukan sedikit pun kesalahan dan dosa selama hidupnya, sejak bangun tidur sampai dia mau tidur kembali, tidak ada satu pun perdosaan yang ia lakukan di sisi Allah, maka dia adalah kayaumin waladathu ummuh, seperti orang yang baru lahir dari rahim ibunya, dan dialah kelompok yang disebut kata Anas bin Malik fahuwa yaumun 'id, itulah yang disebut dengan hari penuh dengan kemenangan. Mudah-mudahan kita semua setelah Ramadan ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap bulan-bulan yang akan kita lewati, pekan demi pekan yang akan kita lalui, hari demi hari yang akan kita lewati, kita jadikan Ramadan adalah sebagai sampel dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Maka sedikit ulama menyampaikan, aina Ramadan ba'da Ramadan, mana bulan Ramadan setelah kita melaksanakan bulan suci Ramadan. Yang kedua, wasani al-yawmul ladzi nakhruju fihi minad dunya bil iman wal ismata min kaidis syaitan fahuwa yaumun 'id. Kata Anas bin Malik, bila mana seseorang saat itu dia meninggalkan dunia ini, saat itu ia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, saat itu ruhnya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nakhruju fihi minad dunya bil iman, dan dia meninggal dunia dalam keadaan membawa keimanan. Ikhwanul muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, tidak sedikit umat Rasulullah, tidak sedikit umat Islam yang ketika dia meninggal dunia, dia tidak mengucapkan kalimat tauhid, dia tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan dia tidak bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membimbing kita sebagai umatnya, fa'aksir, perbanyaklah oleh kalian bidu'ai Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, entengkanlah kami saat sakaratul maut. Indan tihai ajalina biqauli la ilaha illallah. Maka senantiasa kita berdoa, mudah-mudahan Allah menutupi hidup kita dengan kalimat la ilaha illallah. Inilah ketika manusia mengakhiri hidupnya dengan kalimat tauhid, dan dia selamat daripada tipu daya setan saat sakaratul maut, fahuwa yaumun 'id. Itulah hari yang disebut dengan hari kemenangan buat orang yang beriman. Yang ketiga kata Sayyidina Anas ibn Malik, al yaumul ladzi yuzawizu fihi sirat
wa ya'manu min ahwali yaumil qiyamah fahuwa yaumun 'id. Hari di mana kita akan melewati jembatan Siratal Mustaqim yang jangankan kita manusia biasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia termulia di sisi Allah, manusia termulia sealam semesta. Pada saat itu Allah takdirkan pula beliau harus melewati jembatan Siratal Mustaqim. Hanya saja bedanya Rasulullah kalbarki, Rasulullah melewati jembatan Siratal Mustaqim bagaikan petir yang menyambar. Secepat kilat Rasulullah sudah berada di pintu surga. Lantas bagaimana dengan kita? Kita yang senantiasa berlumur dengan dosa dan maksiat, dan kita pun harus melewati jembatan Siratal Mustaqim. Tidak ada jalan lain kecuali kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita memohon syafaat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti ketika di padang mahsyar yang kita semua seluruh umat manusia akan melintasi dan melewati jembatan Siratal Mustaqim, Allah Subhanahu wa taala takdirkan kaki-kaki kita semua untuk senantiasa melangkah demi langkah, dan kita terselamatkan daripada ahwali yaumil qiyamah, dan kita selamat daripada yang namanya siksa neraka. Yang keempat, kata Sayyidina Anas ibn Malik, siapa yang merayakan kemenangan, tidak semua orang Islam merayakan kemenangan, hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-yaumul ladzi yadkhulu fihi al-jannah fahuwa yaumun 'id. Di mana hari itu kita sebagai orang-orang Islam, orang-orang yang memiliki kualitas iman, yadkhulu fihi al-jannah, kita semua akan dimasukkan ke dalam surga. Itulah yang disebut dengan hari yang penuh kemenangan. Mudah-mudahan Ramadan demi Ramadan, tahun demi tahun, Jumat demi Jumat adalah sebagai syafaat untuk kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Al-Quran, zikir, doa, munajat yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah, mudah-mudahan merekalah ibadah-ibadah yang akan menjamin syafaat untuk kita untuk senantiasa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kata Sayyidina Anas ibn Malik, al-yaumul ladzi yanzuru fihi rabbah fahuwa yaumun 'id. Di mana hari kita semua akan menyaksikan wajah Allah, itulah hari yang penuh dengan kemenangan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, lis-shaimi farhatani, dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Farhatun 'inda iftarih, yaitu bahagia ketika mereka akan berbuka puasa. Ada satu riwayat menyebutkan berbuka setelah mereka menyelesaikan Ramadan 1 bulan. Mereka akan menemukan hari di mana hari penuh dengan kebahagiaan. Dan yang kedua adalah yaumun 'inda liqa'i rabbih, hari di mana kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan berjumpa dengan Allah, bila mana kita ditakdirkan berjumpa dengan Rasulullah, rasa hati bahagia tidaklah tertara. Ikhwanul muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, 5 pesan dari Sayyidina Anas ibn Malik mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita, semangat buat kita setelah Ramadan yang insya Allah 10 atau 10 hari kita akan sudahi, menjadikan Ramadan di bulan-bulan berikutnya, dan Allah takdirkan kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa istiqamah dalam ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.